Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, di hari yang baru di minggu ini, kami mau memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Saat ini kami mau hampiri Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Sebab itu layakkan setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ampuni kami dari pelanggaran kami ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati saat ini. Jika ada yang tidak berkenan ya Tuhan, kami tanggalkan semua di bawah kaki-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kembali pagi hari ini untuk menyatakan syukur kami di hadapan Tuhan. Untuk kami menyembah-Mu lewat pujian yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami, ini seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, dan biar Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami menjamah melawat setiap kami. Curahkan roh penyembahan itu buat setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti dan menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar saat ini kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu. Engkau menjamah melawat setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Ya ralalabasa karalalabata ralalabasa karalalabasa. Ya ralalabata ralalabasa karalalabata ralalabasa karalalabasa kere-bere-bere. Ya bata ralalabata ralalabasa karalalabata ralalabasa kere-bere-bere. Ya ralalabata ralalabata ralalabasa karalalabasa kere. Ya ralalabata 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 ralalabasa kere. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kau yang menjamah melawat setiap kami saat ini Roh Kudus. Ya ralalabata 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 ralalabata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini
rahmat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah.
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami bisa menyembah-Mu dengan leluasa Tuhan. Kami bisa mengutarakan isi hati kami, betapa kami bersyukur kepadamu atas segala yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami Tuhan saat ini untuk memperkatakan deklarasi kami. Urapi mulut bibir lidah kami, sehingga apapun yang kami ucapkan pagi hari ini, semua akan jadi di hidup kami, di keluarga kami, di kota kami, bahkan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 2, 3. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami angkat perjanjian pelangi. 1. Kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan, baik yang terjadi di darat, laut dan udara, karena semua dalam kendali Tuhan. Amin. 2. Seperti ada tertulis, Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Perak berbicara tentang kelimpahan. Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batiniah. Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. 3. Dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut dan udara, serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. Amin. 4. Setiap makhluk dan roh-roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari. Kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga, kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, Roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokemah, roh hikmat, kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yahweh Da'at,
roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Ruah Yahweh Yiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Sampai hari ini Tuhan Ebenezer, Tuhan selalu beserta di dalam hidup setiap kami. Engkaulah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kami. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Ajari setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan roh pengertian pewahyuan untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Jadikan setiap kami tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu disampaikan, itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom semuanya yang di sini maupun yang streaming. Saudara, kita belajar pagi ini hidup yang bersinar. Beberapa waktu ini kita terus belajar, disiapkan menjadi generasi bintang. Ya saudara-saudara, nanti tanggal 12 Ibu Nani akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kemarin Bom lagi share di sini. Saya juga kok sama ya dengan saya yang sampaikan di sekolah. Beberapa ayat itu sama seperti yang Bom sampaikan. Itulah pekerjaan Roh Kudus ya saudara. Kita terus belajar hidup yang bersinar. Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan ya saudara. Artinya kita harus meninggalkan kegelapan itu. Kita harus jauh-jauh dari kegelapan itu. Karena saudara dan saya mau hidup bersinar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Kemarin Bom sudah menyatakan seperti itu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas tidak akan tersembunyi. Sinarnya itu kelihatan. Kota yang ada di atas, apa gitu ayatnya Matius 5. Matius 5. Saya nggak ada di situ, iya. Cuma Bom yang kemarin menyampaikan. Matius 5 ayat 14 atau berapa itu? Kita baca aja. Ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini dalam keadaan gelap. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau terus baca lagi ayat bawahnya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu ukuran ya saudara pada waktu itu. Jadi kalau pelitanya cuma diletakkan di bawah gantang, ditutupin sama sesuatu ukuran, untuk waktu itu ukuran gandum mungkin, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi pelita itu seperti itu saudara. Pelita yang lampu itu zaman dulu itu pelita di atas kaki Dian, supaya setiap kita itu kelihatan, sinarnya itu kelihatan. Dimanapun kaki Dian itu ada, ketika pelita itu menyala, maka akan menerangi orang yang ada di sekitarnya. Akan kelihatan pelitanya itu bersinar ya saudara. Memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Hidup saudara dan saya, hidup yang bersinar itu memancarkan kehidupan yang
memuliakan nama Tuhan. Nanti kita akan baca. Tapi di dalam Efesus 5 dulu ayat ke-11 dikatakan, kegelapan itu tidak berbuahkan apa-apa ya saudara. Maka kita harus tinggalkan kegelapan itu. Efesus 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berbuah, perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi perbuatan kegelapan itu tidak berbuahkan apa-apa. Ini berbicara karakter, seperti yang Bom-Bom kemarin cerita, bagian ada yang bilang begitu ya saudara. Perbuatan-perbuatan kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-16 dibaca bawahnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena apa? Ada terang di dalam hidup saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus sebagai terang dunia yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, untuk memancarkan terang itu di depan orang supaya mereka melihat perbuatan saudara dan saya yang baik, perbuatan yang baik loh, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus ketika hidup saudara dan saya ini bercahaya di depan orang. Jadi seperti tadi, pelita itu tidak bisa ditutupin, akan terpancar. Kota yang di atas gunung itu juga akan kelihatan. Ya, begitu juga kita bintangnya Tuhan. Bintang itu bercahaya ketika ada di dalam kegelapan. Ibu Nani kemarin sudah menjelaskan. Dan bintang itu ada di tempat yang maha tinggi, tempat yang tinggi, supaya menerangi seluruh dunia. Ya saudara, akan kelihatan. Demikian juga kehidupan saudara. Ayo kita sama-sama berlomba meninggalkan kegelapan. Untuk kita ini berjalan lebih tinggi, terbang lebih tinggi, membuat saudara dan saya itu hidupnya bersinar ya saudara-saudara. Bersinar untuk apa? Melihat, memperlihatkan perbuatan baik dan yang memuliakan Bapa yang di surga. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang dunia. Hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Beda ya saudara-saudara. Kalau bintang di dunia itu, bintang sebagai mungkin bintang satu apa, ada pertandingan apa yang Miss Dunia itu dia kan pengen jadi Miss Universe ya, Universe sedunia. Itu boleh menjadi bintang di antara semua peserta yang waktu itu. Tapi itu kan keinginan dunia. Ya, mungkin mendapat sanjungan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Itu bintang secara dunia. Untuk mencapai sesuatu popularitas ya saudara, yang mungkin bisa juga popularitas itu yang bisa menjatuhkan ya saudara, menjatuhkan bintang itu ketika dia tidak menjaga hidupnya ya saudara. Tetapi kita sebagai bintangnya Tuhan untuk kita ini memancarkan terangnya Tuhan. Untuk hidup saudara dan saya ini memuliakan Tuhan. Bukan seperti bintang dunia yang dikejar secara kekuatan untuk membanggakan diri, memegahkan diri. Tetapi kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Bapa di surga. Nah itu ya saudara, beda dengan bintang dunia. Oleh sebab itu kita belajar dan belajar. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya untuk kita ini menjadi bintang yang bersinar di dalam hidup kita. Lewat kebenaran firman kita belajar. Roma 13 ayat 12 dan 14 dikatakan,
Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini mengingatkan kedatangan Tuhan Yesus kalau cerita perterjemahan yang lain. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi perbuatan-perbuatan gelap kita tanggalkan, tapi kita pakai senjata-senjata terang. Lanjut yang ketiga 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi bukan dengan kekuatan kita melengkapi segala sesuatu yang kita harus pancarkan, hidup yang bersinar itu kita pakai senjata terang. Perlengkapan senjata terang yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat saya dan saudara. Perlengkapan senjata terang itu firman, ya saudara. Firman itu yang menjadi kekuatan saudara dan saya ini untuk bersinar. Ya memang kadang kita sendiri misalnya untuk jujur ya saudara, untuk jujur tuh susah. Tapi itulah yang Tuhan mau. Jujur mungkin nanti kita akan dibenci oleh orang lain. Kita akan dikucilkan. Kita akan mengalami hal-hal kendala dalam hidup saudara dan saya. Ada yang cerita satu anaknya kerja di satu perusahaan. Tapi dia mendapatkan hambatan-hambatan di dalam pekerjaannya. Sepertinya dia tidak bisa leluasa dengan pekerjaannya. Sampai akhirnya dia nih keluar dari pekerjaannya. Karena enggak tahan dengan orang-orang yang sepertinya yang ada di sekitar pekerjaannya itu membuat dia itu tertekan. Saya bilang pasti nanti Tuhan sediakan tempat yang lebih cocok. Padahal sebelumnya dia itu kerjanya bagus. Udah 5 tahun kerja bagus. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang menggoda dia untuk dia pindah. Akhirnya dia mengalami hal-hal seperti itu. Ya saudara. Banyak kendala-kendala di dalam pekerjaannya. Kejujurannya itu membuat dia sepertinya dijegal sana sini. Tapi itulah ya saudara-saudara. Ketika kita belajar hidup bersinar tidak semudah kata-kata. Tapi percayalah ya saudara-saudara. Seperti Yusuf. Dicontohkan di Alkitab, di Yusuf ya saudara. Yusuf itu ketika dia mendapat kepercayaan Tuan Potifar. Tiba-tiba dia dapat godaan dari Tante Pot. Kita baca Kejadian 39 ayat 10 sampai 12. Ini Yusuf kita belajar meninggalkan dosa, lari dari dosa. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Ini cerita singkatnya ya saudara. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari isi rumahnya itu seorang pun tidak ada di rumah. Dia sendirian. Pada waktu itu. Tapi tiba-tiba lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya saudara. Padahal kalau secara manusia itu kan kesempatan. Sudah dipercaya sama Tuan Potifar merawat rumahnya, merawat semua kekayaannya mungkin ternaknya dan lain sebagainya pada waktu itu. Dan godaan istri Potifar itu mungkin akan lebih membuat kenyamanan bagi Yusuf. Untuk dia lebih leluasa lagi berkuasa di rumah Tuan Potifar. Tapi Yusuf ini
hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Meninggalkan dosa, lari dari kegelapan. Ya saudara-saudara, ada konsekuensinya. Dia masuk penjara. Kejadian 39 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 sampai 22. Kita baca ini ya saudara. Ketika Yusuf juga tidak mau menuruti apa yang menjadi keinginan istri Potifar. Dia dimasukkan ke penjara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetap Immanuel itu ada di dalam hidup Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Sepertinya Yusuf itu rugi dengan kejujurannya, dengan takut akan Tuhannya, dia mendapatkan harus masuk ke penjara. Tapi di penjara itu, Sophie pernah menjelaskan ini. Penjara yang ada raja-rajanya, pejabat-pejabat istana mungkin di situ. Itulah pembelajaran Yusuf. Sekolahnya Yusuf ketika pada waktunya Yusuf itu dipercaya mengelola 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Ya saudara, dia sudah belajar banyak pada waktu dia ada di penjara. Jadi itu strategi-strategi yang pejabat-pejabat yang ada pada waktu itu lewat cerita-ceritanya dia itu bisa belajar. Tetap Tuhan menyertai ya saudara. Itu artinya Tuhan setuju dengan apa yang Yusuf lakukan. Ketika hidup saudara dan saya ini meninggalkan kegelapan ya saudara. Mungkin kita ini aduh iya ya kalau enggak nih saya ini dapat untung besar. Tapi saya enggak mau. Sekalipun untung besar saya tetap hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Mungkin hilang berkatnya itu enggak dapat sama kita. Karena kita jujur ya saudara, diambil yang lain. Tapi tetap percaya Alkitab yang nulis Tuhan menyertai Yusuf. Artinya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan pada waktunya lebih besar daripada apa yang mungkin pada waktu itu hilang. Ya, Yusuf kehilangan kebebasannya pada waktu itu. Dia tidak bisa leluasa lagi. Mungkin pada waktu di rumah Potifar dia diperintah bisa memerintah bawahannya, memerintah pegawai-pegawai Potifar yang lain. Tetapi tetap Yusuf ini mendapatkan satu kehormatan. Segala pekerjaan yang ada di dalam penjara itu dipercayakan kepada Yusuf. Ya saudara, semua tahanan dalam penjara itu Yusuf yang mengurusnya. Bukankah itu satu kehormatan ya saudara? Sekalipun mungkin kebebasannya itu terbatas, tetapi itu pembelajaran ketika Yusuf juga nanti pada waktunya mengurus lebih besar lagi yang Tuhan sediakan. Itu sudah biasa, sudah diajar dari perkara yang kecil, jadi dipercayakan tanggung jawab yang besar. Itu Alkitab yang nulis ya saudara. Jadi percayalah, ketika kita lari dari dosa, meninggalkan kegelapan itu ya saudara, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Terus kita belajar dari kehidupan Yusuf. Kejadian 45. Ketika saudara-saudaranya itu datang kepada Yusuf. Yusuf pada waktu itu sudah jadi seperti Mangkubumi, gubernur terjemahan yang lain. Sudah punya kedudukan pejabat di dalam kerajaannya Firaun waktu itu ya saudara. Ayat yang ketiga dan sampai 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf,
Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudaranya gemetar ketika dia tahu itu adiknya Yusuf yang mereka dulu buang ke sumur, yang mereka jual, ya saudara-saudara. Itu membuat mereka gemetar, takut menghadapi Yusuf sebagai penguasa pada waktu itu. Tapi Yusuf tidak membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia menerima saudara-saudaranya, bahkan mereka dibawa ke tanah Mesir sampai Yakub seluruh keluarganya tinggal di Goshen. Ya saudara-saudara, Yusuf menjadi pelaku firman, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dia balas dengan kebaikan. Karena apa? Karena dia mau membuang kegelapan yang ada di hidupnya. Menjadi pelaku firman itu juga harus ada dalam hidup saudara dan saya. Belajar dan belajar tidak semudah kata-kata, ya saudara-saudara. Senjata kebenaran yaitu firman Tuhan. Senjata terang yang harus kita pakai, kita gunakan yaitu firman Tuhan. Ketika kita belajar menghidupi firman Tuhan, tidak semudah kata-kata. Ada harga yang harus dibayar mungkin. Ada air mata yang harus kita keluarkan. Tapi percayalah, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang disediakan Bapa menjadi penolong untuk hidup saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Kita menghidupi semua apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga setiap kita itu belajar dan belajar menjadi pelaku firman. Seperti Yusuf, tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan. Tapi kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tidak ingat lagi. Bahkan dia menyambut saudara-saudaranya itu, ya saudara. Dan mereka boleh tinggal di tanah Goshen. Kejadian 50 ayat 18 sampai 21. Hidup menjadi berkat. Juga saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dan sujud ke depannya serta berkata. Sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Hidup Yusuf jadi berkat buat saudara-saudara. Bukan mereka diintimidasi, iya karena kamu dulu begini-begini jahat sama saya. Tapi Yusuf tahu visi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Dia harus jadi saluran berkat untuk saudara-saudaranya. Lewat perkataannya menenangkan hati mereka. Mungkin saudaranya datang sujud dengan gemetar karena ketakutan. Sekarang Yusuf jadi penguasa di Mesir, ya saudara. Tapi lewat kata-katanya tidak membuat saudara-saudaranya itu menjadi sangat ketakutan. Tapi menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lewat perkataan hidup saudara dan saya jadi berkat untuk banyak orang, ya saudara. Karena apa? Karena hidup ini mau bersinar. Kan kalau ketemu sama orang dari mukanya aja kita sudah memancarkan sinar kemuliaan, orang tuh akan beda, ya saudara. Akan ngelihat
bukan kata kita, bukan kita yang mempromosikan diri, tapi orang lain yang akan melihat hidup saudara dan saya ini bersinar. Karena apa? Karena ada Yesus dalam hidup kita, ada terang dunia yang ada dalam hidup saudara dan saya, dan kita belajar menanggalkan setiap kegelapan yang membuat setiap kita ini hidup tidak bisa bersinar. Kita belajar menjadi pelaku firman. Dengan apa? Memperlengkapi diri dengan kebenaran firman yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong untuk saudara dan saya ini belajar dan belajar. Hidup di dalam kebenaran firman. Dan yang ketiga ya saudara-saudara, kita hidup menjadi berkat. Menjadi berkat untuk banyak orang. Sehingga orang bukan kita yang promosikan, tapi hidup kita ini bisa memancarkan kasih Tuhan. Bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena ada perbuatan-perbuatan baik yang saudara dan saya ini lakukan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan ya saudara. Perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Biar ini menjadi pembelajaran untuk saudara dan saya ini disiapkan untuk tanggal 12 ini menjadi generasi bintang ya saudara. Yang bersinar, ayo kikis habis. Tidak ada satupun yang tidak ada yang mulus. Hidup kita nih gak ada yang mulus. Yang maksudnya tidak ada celahnya tuh nggak ada ya saudara. Saya juga ngaku nggak ada hidup kita itu mulus benar terus, tapi ketika kita tahu firman Tuhan yang nuntun jalan-jalan hidup saudara dan saya untuk hidup meninggalkan kegelapan ya saudara. Untuk kita ini terus berdampak untuk banyak orang. Untuk hidup saudara dan saya ini bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk hidup kita ini memancarkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Belajar dan belajar. Kejadian 49 ayat 26. Ini perkataan Yakub buat anak-anaknya. Sepertinya ini juga buat hidup saudara dan saya. Ayo, kita adalah orang-orang yang istimewa ya di hadapan Tuhan. Ini berkat Yakub buat Yusuf. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, di atas batu kepala. Ini adalah dia orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dikatakan orang yang teristimewa. Jadi hidup Yusuf itu orang yang istimewa di antara ke-12 anak Yakub yang lain. Ya saudara, karena apa? Karena dia bersinar di dalam hidupnya. Tidak hidup di dalam kegelapan. Sekalipun sepertinya jalan kegelapan itu sudah saudara-saudaranya itu rencanakan. Ya saudara-saudara, dimasukin ke sumur, dijual, dibawa ke Mesir. Sepertinya itu gelap yang dijalani Yusuf itu. Tetapi itulah kebenaran firman yang boleh saudara dan saya. Kita ini harus menjadi orang-orang yang istimewa ya saudara. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena hidup saudara dan saya ini belajar dan belajar. Hidup yang bersinar. Memancarkan terang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kita sebagai orang yang percaya. Orang yang punya pengiringan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Hati yang terus mau melekat kepada Tuhan. Hati yang mau terus diubahkan oleh Tuhan. Kita mau tinggalkan setiap kegelapan yang begitu banyak merintangi hidup kita. Yang tidak akan berbuah apa-apa. Tapi karakter hidup saudara dan saya ini berubah dan berubah. Memang tidak bisa instan ya saudara. Berubah itu tidak bim salah bim. Tapi kita mau belajar dan belajar. Hidup yang mau diubahkan oleh firman Tuhan. Belajar dan belajar lebih baik dan lebih baik dari hari kemarin. Pertobatan yang kita lakukan itu mengubahkan jalan-jalan pikiran kita yang salah ya saudara. Sehingga kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau. Kebenaran firman Tuhan itu yang kita hidupi. Sehingga kita ini boleh menyatakan
ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi orang jadi aduh enggak suka sama dia, kalau ketemu tuh aduh amit-amit udah jangan ketemu lagi. Enggak ya saudara. Tapi kita boleh menjadi orang-orang yang istimewa, orang yang benar-benar mendapatkan satu Tuhan yang membuat kita ini berbeda. Ya saudara, istimewa itu sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya. Biarlah itu menjadi kerinduan hidup saudara dan saya. Ayo belajar dan belajar. Hidup kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Sehingga Bapa di surga dipermuliakan lewat hidup saudara dan saya yang bersinar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, beberapa hari kita bicara tentang bersinar, bersinar, dan bersinar ya. Saudara tahu kalau satu pelita ya, itu supaya bersinar itu perlu adanya apa? Adanya minyak di dalamnya dan dibersihkan ya. Sekarang kalau sumbunya itu kotor, dia nggak akan bisa bersinar terang menyinari seluas-luasnya. Jadi perlu hidup kita ini, dalam kehidupan kita ada dua yang harus dipersiapkan supaya bisa menjadi bintang, supaya bisa menjadi sesuatu yang bersinar terang dan menerangi bukan hanya di tempat yang kecil tapi sampai ke sekitar kita. Ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama harus ada minyak. Minta setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara bisa menjadi berkat kalau dalam hidup saudara itu penuh dengan Roh Kudus. Sehingga setiap perkataan kita pun bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tidak ada kepahitan dan tidak ada perkara yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya. Perlu kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, apa yang harus dibersihkan? Sumbunya dibersihkan. Sehingga pada saat api Roh Kudus itu menyambar kita, terangnya bercahaya luar biasa. Dibersihkan. Dengan cara bagaimana sumbu kita dibersihkan? Baca Alkitab setiap hari. Firman itu merupakan suatu air hidup. Firman itu air hidup. Jadi kalau setiap kali kita bersihkan dengan air hidup itu, maka sumbu kita akan benar-benar bersih. Kalau sesuatu sumbu yang bersih, dia akan bisa menyerap minyak yang ada di dalam. Begitu minyak yang ada di dalam itu diserap oleh sumbu itu, lalu sumbu itu pada saat dinyalakan, di dalam sumbu itu sudah ada minyaknya. Sehingga terangnya luar biasa. Dalam hidup saudara dan saya saat-saat ini, persiapkan diri saudara dan saya. Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus setiap hari. Tuhan, biar berikan aku pengertian untuk membaca firman-Mu, merupakan suatu air hidup yang membersihkan seluruh kehidupan kita. Itu dua perkara yang harus ada dalam hidup saudara supaya bersinar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan. Engkau sempurnakan akan semua yang sudah kami lakukan. Hanya Engkaulah penyempurna kami Tuhan. Engkau sanggup membuat semuanya menjadi baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Biarlah kami tinggal di dalam dunia ini. Kami tinggal di kota ini. Kami tinggal di dalam negara ini. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah semua peraturan-peraturan yang akan berlaku, kami minta di dalam nama-Mu. Semua peraturan yang baik, yang berkenan di hati-Mu, yang membuat dampak yang luar biasa buat warga negara dan penduduk Indonesia. Itulah yang bisa terjadi. Semua peraturan yang tidak berkenan di hati-Mu,
yang tidak membawa dampak yang baik buat bangsa ini. Engkau sendiri ya Tuhan yang membuat reka-reka yang kami tidak tahu caranya bagaimana. Tapi Engkau sanggup untuk melewatkan Tuhan dari bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Karena kami tahu Tuhan, semasa belum waktunya masa penganiayaan, semasa belum waktunya semua dipersempit, adalah masa penuaian besar-besaran harus terjadi. Oleh karena itu kami berdoa saat ini, biarlah terjadi tuaian di mana-mana tempat, tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Lumbungmu harus penuh sampai mencapai target yang Engkau tentukan. Kami tahu barulah Engkau datang. Kami percaya Tuhan, lawatan jiwa-jiwa akan terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini. Di 5 benua akan terjadi lawatan. Di seluruh pulau-pulau di Indonesia, Engkau akan memberikan lawatan yang luar biasa. Engkau akan menyulut api-api kegerakan. Engkau akan menggerakkan setiap anak-anak-Mu untuk menjadi berkat dimanapun juga mereka berada. Tuhan, bekerjalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu adanya sesuatu yang terus Engkau kerjakan buat bangsa dan negara kami. Terutama pada masa-masa kampanye, masa-masa pemilihan presiden. Tuhan, kami percaya Kau akan memilihkan presiden yang terbaik buat kami. Sehingga dapat meneruskan akan segala sesuatu rencana-Mu yang luar biasa atas bangsa ini. Maka bangsa ini akan terluput dari kemiskinan. Bangsa ini akan terluput dari malapetaka. Bangsa ini akan terluput daripada segala kehancuran. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga tetap berdoa, biarlah Engkau tilik akan kota ini Tuhan, sehingga Engkau akan turunkan hujan pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengatur akan hujan di kota kami. Dan tidak akan mendatangkan banjir yang luar biasa, tapi tidak panas Tuhan. Tapi Engkau turunkan hujan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk Bapa seperti Engkau. Bapa, saat ini semua persoalan dalam hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kau tahu akan semua pergumulan kami. Baik pergumulan masalah ekonomi, masalah sakit penyakit Tuhan. Masalah persoalan-persoalan yang rumit-rumit, yang merasakan pintu belum terbuka. Tetapi kami ingat akan janji-Mu, open doors terjadi. Sehingga semua masalah kami akan terbuka, masalah kami akan terselesaikan, masalah kami selalu ada jalan keluar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan menerima yang dinamakan kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru memasuki hidup kami Tuhan. Sehingga kami kuat, sehat untuk menjalankan segala tugas dan kewajiban kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, memasuki akan mata kami Tuhan, menguasai akan telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah tetap semua ada dalam kendali yang daripadamu. Semua yang tidak baik Engkau kikis habis dalam hidup kami. Bersihkan kami supaya sumbu kami boleh menyala dengan full Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan tangan kami olesi dengan minyak. Kami minta pengurapan buat kaki kami ya Tuhan. Supaya kaki kami, tangan kami dalam kendali yang daripadamu. Perjalanan kami hari ini
semua mendatangkan berkat. Tangan yang kami pakai untuk bekerja hari ini mendatangkan berkat buat hidup kami dan buat orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.